Arargyu, bahwa kita tahu sendiri bahwa dengan adanya Angela dan 45% cooldown reduction, ultimate Angela itu cuma 11 detik. Ya. Angela pun sekarang sebagai mid laner, dia bisa beli Holy Crystal karena efek heal-nya itu akan mengikuti berapa banyak magic power dari Angelanya. Benar-benar, apalagi item pertama foto kan, rata-rata udah ada cooldown-nya. Makanya please nerf foto. Kita para assassin sakit kepala kena foto. Loh, itu dia kan tujuannya. Iya, Karena bikin sakit Arargyu kepala, warnanya kan? tank jungle, mereka mau ngasih Fanny-nya. Mereka mau bermain dengan Fredrin Angela kayaknya. Wah, Fredrin isi bihut sih, bahaya banget. Tapi Lunox Kalea, Oh, pick yang wow, ini percaya diri banget nih. ya Wow. mereka ngerti konsepnya. Kalau misalkan Angela ini bakal jadi masalah. Tapi selama nantinya pick off-nya punya burst damage, siapapun yang dilindungi dengan Angela, itu hard guard-nya akan hancur dengan Lunox. Ditambah lagi, kita sekarang melihat Arlotnya kan dilepas. Kalau Arlotnya diambil, Arlot ini akan menjadi makanan. Karena Arlot menggunakan Purify itu bakal lack of movement. Gak sih, gak bakal Nggak, purify nggak, sih. nggak. Iya Nggak makanya flicker. maksudnya dia akan sangat lack of movement, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Aku ngerasa kayaknya Fredrin Arlot bakal jadi good option di sini. Kalau ngomongin karena Freddy Arlot, kita yang cukup berbahaya untuk dari Dewa adalah pick ketiganya Marksman ya Profesor. Ya, nggak ada masalah kayaknya. Yang penting mereka amankan dulu untuk combo yang dinamisnya. Or Karena Akai, itu baby. ya, combo early game banget. Cici terlebih dahulu bersama dengan Gatot Kaca. Ini juga salah satu combo yang Wow. lumayan viral ya. Tapi gue ngerasa ya, karena combo ini viral, karena combo ini banyak dipakai orang, Ya. orang-orang juga udah terbiasa loh buat Luar ngelawan. biasa ngelawan dan bahkan biasanya merelakan. Kalau emang udah ada dua pemain yang kena sama curtain call, Yang mereka lain bakal jauh. skip. Ya mereka bakal incer belakangnya karena Gatotnya kan pasti bakal jump in ke depan. Bener-bener. Dan Lunox tuh lepas dia dari curtain call deh. Ketika dia order Brilliance, Fredrinnya Betul. diambil. Oh, bukan Fanny ternyata ya. Ya, mungkin dia ngeliat dari Broken Wall memang gak enak deh. Salah satu kerugian berarti ya untuk Fanny. Ditambah yang kayak tadi lu bilang Lim, sebagai assassin Fanny nanti miskalkulasi terus ketemu Angela. Foto kan? Foto. Iya memang shield hard guard-nya dikurangin banget tahu. Tapi heal-nya enggak. Iya, heal-nya enggak. Oke. Durasinya juga enggak nih, malah ditingkatkan 20 detik di semua level. Sekarang menurut gue yang cukup harus dipertimbangkan dari RRQ adalah gimana cara mereka head to head di God lane. Karena jujur, opsi dari Maybe ini terlalu banyak. Dia mau mainin Granger bisa. Dia mau Ya. mainin Beatrix juga bisa. Ya. Bahkan kalau bisa kita bilang, kalau misalnya Moskov-nya pun dilepas, nggak apa-apa nggak combine sama kalian, karena udah ada Lunox. Ya sekalian high ground defense juga. Semangat Mbi itu, maybe ya. Oh maybe itu Mbi. Mbi. Wow. Kalau Maybe dipanggil Mbi, kalau aku dipanggil Mbe. Hah? Mbak itu setuju, yang itu setuju. Setuju. Saya setuju. Mbe. Bener. Nah, Tapi Beatrixnya terbaca sepertinya. Makanya langsung di ban juga. Gak dikasih adanya combo kali Beatrix ya. Simple combo tapi mematikan itu. iya, simple banget karena Lunox-nya juga tetap masih flex ya. Kita belum tahu nih Lunox-nya bakal ke gold lane atau mid lane. Walaupun aku setuju banget ini Kalea dan juga Lunox mid lane. Biarin aja maybe-nya farming. Let's say dengan Moskov. Aku merasa kalau udah bawa tank jungle, bawalah juga satu hero yang bisa carry bener-bener late game-nya. Ya, makanya tadi aku bilang, kalaupun dia nggak nge-ban Moskov, topik setelah ini akan ada di Dewa. Bisa Moskov ya. Iya, jadi Karena dari jauh juga. Orang Bruno gimana? Bruno yang maybe juga lumayan power loh. Dan di band. tapi Bruno akan lebih power karena Bruno bukan menjadi first priority di sini. Iya. Dan tentunya akan ada di tangan dari sosok dari Toy kombinasi dengan Angela. Udah kayak seakan-akan life steal-nya ini benar-benar nggak terhentikan. Benar. Karena tercium juga nih. Mereka nggak mau adanya meta strong landing berarti ya. Gary, ban. Biarkan Kari head to head dengan Granger kah? Nah ini jatuhnya jadi Moskov sih. Moskov Cloud mungkin. Ya, Moskov Games ini. Gue lebih suka Moskov di pick dari Dewa, RRQ responnya dengan Granger. Oh gue terbalik sih. Gue lebih suka Granger di Dewa. Biar Oke. galak sekalian. Wow. Barang Kalea sama Fredrin kan. Jadi dia Iya, follow-follow iya. terus. Make sense, early agresif. Tapi balik lagi, Dewa mau main apa dulu nih? Mau main yang punya scaling untuk late game? Atau emang mereka pengen nabrak di early game kayak tadi? Mereka udah nemuin temponya soalnya. Mereka udah menunjukkan bagaimana cara untuk bisa bermain dengan cepat di early game. Arrot open by the way. Fredrin Arlot, Ini good option. Oh iya, toh sama-sama juga kok mereka akan dapat apapun. Wow, Cloud duluan. ini bener-bener Cloud-nya untuk bener-bener bermain sendiri. Dan just in case dia bermain di lane jauh, ini nggak ada yang bisa keep up menuju ke arah sosok seorang Angela. Welcome Tamus. Kamu jungle bro. The view pick ya karena ada Angela juga kan. Salah satu hero support yang enak banget buat nempelin. Wait. wait, tar dulu, itu dia. Cici Gold Lane juga bisa nih.
Ya. Sabar dulu, Lim. Cici gold lane, Tamus, terus gua kita lihat di sini. Grangernya yang gold lane. Kalau gitu Tamusnya akan ada di area jungle. Dan Arlotkin. Udah pasti. Ini tadi tuh cuma untuk dimainkan aja Profesor. Wow. Untuk ditutup. Kenapa aku bilang dimainkan? Biar kalau seberang pun make Arlot sekalipun, responnya jadi berbeda. Iya. Tapi ngelihat Tamus jungle berarti seharusnya ya. Harusnya. Teringat Lanaya saya, sosok dari Dewa juga loh. Ya itu dia yang sempat dibawakan sama Dewa. Tamus sebagai jungle. Membawa Dewa playoff saat itu. Ya, shout out untuk Lanaya pada saat itu ya. Dengan Tamus jungle, tapi sekarang Tamus berbeda. Dia punya energi. Wah. Dimana ketika energinya penuh, lavanya bakal keluar lebih sering lagi. Dan Inferno-nya sih. Jangan lupa Inferno-nya. Nembak darahnya menurut gue itu terlalu tinggi. Ingat persenan darah sekarang. Dewa berhasil membuat langit dari RRQ mendung di game yang pertama. Apakah RRQ berhasil membuat cerah kembali untuk di game kedua dengan line up yang luar biasa mengagetkan? So, Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of doubt. Ingat, langit di game pertama belum tentu menjadi langit yang sama di game yang kedua. Ya, perubahan akan terjadi. First pick Angela, mid lane sekarang ya. Ya mungkin minusnya hanya nggak ada Favor. Tapi Favor pun kena nerf, by the way dia jadi kayak dikurangin efek healnya. Ya, lebih nggak ada scaling ya sekarang. Sama rata di 400 untuk favor. Tapi menurutku ya balik lagi karena dia bukan pengguna sepatu roamer. Dia akan lebih berfokus sama Flask of the Oasis-nya. Dan buat Rins mungkin harus lebih berhati-hati karena kita tahu sendiri low wave-nya itu nggak ke-reset lagi ketika dia menggunakan hard guard. Ya, itu Jadi dia harus safe banget nih untuk clear wave-nya. makanya banyak yang tetap bikin fleeting. Menurut gue itu salah satu untuk cooldown. Jadi lebih cepat dari low wave-nya. Opsi lain, Enchanted Talisman masuk ke opsi juga. Ya. Itu bisa sebagai salah satu lah item yang Tapi jadi roll. jujur aja ya, gue ngeliatnya kalau emang mau bermain dengan ada Rins dengan Angela tadi di area mid. Waktu itu bermain dengan Karamos. High ground defense kan? Iya, high ground. Karena dia butuh tetap high ground. Apapun yang terjadi. Ya, buat late game secure ya. Prepare for the worst untuk bermain di arah pintu the late game harus terjadi. Karena kalau enggak, ini akan sangat berbahaya kalau mereka tetap memaksakan keadaan dan lihat di sana. Menuju ke arah Susujin yang berada di level 4 yang akan sangat-sangat kuat. Dan mau nggak mau, cara ngeredamnya, ini dengan adanya Final Slash. Bukan untuk dideketin ya, tapi untuk dijauhin. Ya. Susujin dapat ke level 4-nya. Berarti menandakan beberapa saat lagi kita akan melihat beberapa rotasi juga dari para jungle. Top lane. Kin bermain dengan agresif membuat Diren kayaknya agak sedikit tertekan. Slam Retribution loh. Ya itu tadi di Ice Retribution maksudnya. Ada efek slow berarti. Dari Tamusnya untuk Retri dipegang Angela nggak jalan sih itu. Iya. Ya, pasti ya. Bakal kena Tamus. puppet on a string. Puppet on the string, Retribution, waduh makin pelan jalannya. Iya. Dilemparin side habis itu. Waduh. Agak repot emang, tapi balik lagi itu single target. Dan jangan sampai tertangkap sama Mueza karena Mueza punya Tsunami Slam. Tsunami Slam yang dimiliki Mueza memang belum ada saat ini. Tapi lihat Susujin sudah ada mark di atas palanya. Belum ada yang bisa menyelesaikan apa yang selalu dikeluarkan. Susujin menjadi target utama dari para Retri bisa ditahan dari Ray. Defense sangat kuat dipegang tapi Kin gak bisa berbuat sangat banyak. Lihat lifesteal yang cukup tinggi membuat Susujin ter-take down. Ternyata lifesteal-nya bukan hanya satu, tapi dua dan Kin. Damage sakit dari sosok Arlot di early game. Membuat RRQ para Kuranda ingat. Memang mereka punya reach dengan Angela. Tapi jangan lupakan dua lifestyle pribadi dari Okta dan juga Mueza. Dan jangan lupa damage dari Okta sih. Itu yang benar-benar menghancurkan tadi. Even Tamus dengan Inferno nggak selamat. Digas lagi. Digas kembali. Dia tidak mau Tsunami Slam karena memang tidak ada di tangan dari Mueza dan Toy. Bermain dengan posisi yang sudah agresif. Tapi kalau 2 lawan 1 itu udah di luar dari kuasa Toy. Ya, awkward position ya. Rins. Waris terperangkap lagi. Ini berat banget dia nggak punya flicker. Dengan Rins yang dimakan 2 kali secara berturut-turut. Ini membuat pasukan dari tim RRQ mereka terperangkap di gameplaynya mereka sendiri. Wow. Trappingnya agresif banget dari Ray. Iya, langsung terkena ganking yang sangat-sangat tepat sasaran dari Ray. Dia tahu persis bagaimana power dari Freddy di early game yang dimana harus nabrak terus. Gak ada flicker. Gak ada flicker. Udah pasti informasi yang manis sekali. Makanya Ray bakal bermain around mid lane. Dia bakal bermain bersama dengan Okta. Dan ingat, akan ada Tsunami Slam dari Mueza. Rins akan menjadi target yang sangat-sangat mudah untuk ditargetkan juga nanti di game. Final Flash dikeluarkan menuju ke arah Tyrant. Tapi lihat itu dia dipancing itu saja. Jangan ada Tsunami Slam, apakah akan coba dibalaskan kembali. Tapi Susujin mencoba dijauhkan. Itu dia. Dengan problem damage dari sosok Okta yang terlalu besar membuat Susujin tenggelam. Pertukaran ini tidak adil sama sekali. Pertukaran dengan jungle
dengan juga EXP. Kenapa? Karena jungle-nya bukan tipikal jungle farming, Profesor. Ya, udah pasti ya. Ini akan ada sedikit pembeda di sini. Sutsujin yang udah tumbang 2 kali tapi baru mendapatkan 1 trade dari teamfight participation. Dan itu butuh effort yang begitu banyak loh. Hard guard, Inferno, bahkan tadi ada curtain call juga. Semua skill hanya untuk mencoba mendapatkan 1 kill saja di sana perkarannya. Lim, ini akan combo keluar lagi. Harusnya. Cuma bahayanya adalah RRQ. Mereka nggak bisa nih lagi-lagi ngikutin temponya Dewa. Mereka harus sedikit cool down. Karena kalau enggak ya akan terus kayak gitu. Langsung tsunami slay! Following up damage telah dikeluarkan dengan ada final slash menutup jalan para pasukan. Dan itu dia Baby mencoba memberikan damage. Weza memang ter-take down. Tapi Susujin gak ada jalan untuk pulang. Sayang sekali tidak bisa dihentikan pergerakannya. Mereka memang memakan idol. Toy dengan Sky Piercer yang mungkin saat ini belum dimiliki dari Toy. Sepertinya dia tidak akan terlalu terburu-buru. Tapi Baby? Blazing Dance from Baby! Mengusir mundur dari Toy. Memastikan tidak ada lagi Death Sonata yang bisa men-steal Turtle. Karena ingat, satu Turtle sangat berbahaya. Ray depan sana memilih untuk mundur. Tidak boleh terlalu terburu-buru Susujin. Tidak boleh terlalu terburu-buru Susujin itu kalau ketarik pakai Final Slash. Kasusnya berbeda. Karena udah gak ada lagi hardguard. Ya, dia udah turun juga OO di XP lane Dairon. Oke, langsung coba ditangkap dengan Curtain Calls ke depan sana Dairon. Lihat, langsung Sakratul Maut, Susujin menjadi target utama mereka. Inferno telah dikeluarkan bersama dengan adanya hardguard. Menuju ke arah belakang terus buat jauh, maybe masih ada Battle Mirror Image, tapi Ray Retribution dikeluarkan dan Sakratul Maut almost on take down. Tapi Ray still survive di jungle. Lagi-lagi selamat dan belum ada Sky Pierce B. Itu dia salah satu faktornya. Itu faktor yang ngebuat RRQ minim sekali untuk damage execution-nya. Glowing One yang akan menjadi jawaban di sini. Tapi sejujurnya ya, kalau kita lihat dari konsep team fight-nya, RRQ agak dilematik ya sih? Blazing Duet dikeluarkan dia masuk lane. Tapi nampaknya kali ini Idok akan menjadi target utama mereka. Lihat walking damage sangat dipaksa dan instant kill from Okta. Chaos Assault. Lihat dengan adanya 1 damage dari Chaos Assault semua dihantam. Dan kali ini Susujin benar-benar berada di dalam posisi yang terpuruk. Gold yang dimiliki Susujin ini tidak terlalu banyak. Karena rotasinya juga dia pelan. Point kill belum maksimal, ditambah lagi dengan Susujin udah tumbang 2 kali, Lim. Makanya nih, kayaknya tempo dari fighter jungle nggak bisa terlalu intens juga karena lawannya tank jungle, Be. Nah itu dia karena dilema juga gak sih, Ling? Tadi kita lihat Setsujin yang digas, hardguard masuk ke Setsujin, Diren itu jadi target. Tapi kalau misalkan hardguardnya ke arah Diren, emang combo, emang dinamis banget Cici sama Angela. Tapi Setsujin yang bakal bonyok. Kayaknya harus buka duluan deh. Kalau ngeliat tuh kemarin ya kita contohnya dari Onyx lah ya, yang pakai Angela juga kemarin. Cici dan Angela, dia open duluan, Be. Ya. Mau nggak mau, karena kalau yang open adalah dari Dewa, nggak sempat. Oke, apakah diambil karena Kenblade power defense telah dikeluarkan. Okta masih benar order balance, tapi lihat terperangkap di sana tamusnya. Lihat sosok dari Okta, dia tahu bakal coba di all in. Apakah menjadi tanggung utama dari Chaos Assault yang meredam para pasukan dari tim RRQ. Mereka mulai sampai bisa dimakan. Tapi lihat Idok menjadi satu poin kill utama dan Okta cancel shutdown. Finally, Okta menjadi bulan-bulanan para pasukan dari tim RRQ. Mencoba untuk melakukan sedikit fight time. The power of retribution apakah didapatkan oleh Ray. Toy udah punya Sky Beast di depan sana. Mencoba ditahan dan retribution menutup jalan. Satu-satu utama, Hardguard Russell dan Blazing Dance from Baby. Mengusir Toy by Kevin. Flicker agresif dan fighter take down. Baby! What the Blazing Dance from Baby! Wow, keputusan yang tadi sangat beresiko RRQ. Mereka kontes turtle-nya tanpa sosok retribution. Wow. Itu udah bukan mengambil resiko, mereka adalah resikonya. Dan sekarang Setsujin adalah ancaman. Enggak ada lagi hardguard yang bisa melindungi Susujin. Shutter pun terjadi, Bes. Kali ini menjadi tujuan utama mereka karena tengah. Tersisa 1 lagi sebelum best turret mereka. Inner, one last inner. Itu dia bahkan game fake-nya ya, by GoPay tadi. Terakhir kali Tamu score sebagai jungle ya di tangan Dewa saat itu, Lanaya. Lanaya. Dan tentunya tanpa dia pengguna retribution, RRQ melakukan team fight itu the dead end buat mereka. Iya. Mudah sekali buat Ray dan bahkan maybe menargetkan lini belakang. Flicker tadi targetnya dan Toy yang gak punya escape tools lagi udah pasti bakal tumbang. Profesor Lim, dari tadi kita selalu berbicara tentang gold laner-nya, mid laner, EXP laner. Tapi yang kita dari tadi lupakan adalah maybe menjadi Cloud yang prematur. Iya, ini cepet banget itemnya sih. Baru di menit ke-8 berarti ya. Hampir full dan pasif. Holy defense sudah ke-trigger.
untuk objektif selanjutnya bakal lebih mudah. Itu dia Cloud ya, di patch sekarang emang lebih bisa connect untuk teamfight besarnya. Dan setup, mau seperti apa coba di sini? Untuk hard guard yang dimiliki juga. Cancel tauntnya. Kalau gua lihat ya, Lim, ini in my humble opinion, RRQ nggak bisa yang dia agresif ngebuka sih. Dia cukup ngerespons. Kalau dia lagi-lagi ngebuka, benar-benar ini akan menjadi keuntungan untuk Dewa. Kenapa? Dewa cuma tinggal menyambut. That's it. Ya. Mungkin maksimalnya tadi di turtle ketiga kan. Itu ya waktu terakhir lah. Waktu Bisa. prime tadi ya. Ya combo Cici Angelanya masih bisa jalan. Tapi kalau sekarang harus hati-hati. Karena bisa dipunish. Ada gap gold juga nih, jangan lupa. 3.000 gold Dewa, unggul hampir 4.000 bahkan. Dan mereka sangat-sangat mudah sekali untuk bisa melakukan teamfight karena mereka punya Tsunami Slam. Ya. Dan ada fleeting time dari Mueza. Itu dia yang berhasil dibuka oleh para pasukan dari tim Dewa. Ini langit kembali mendung. Sang Raja melihat di atas kastilnya langit mendung di arena Dewa. Dan lihat pada slash! Broken is the blast! Drop baby! Di depan sana gagal mendapatkan apapun. Apres Sword membuat hidup tenggelam di dalam sungai. Tapi nampaknya di depan sana Susujin sama diri kali bisa menemani. Dua pemain dari RRQ. Dua Raja tenggelam di sungai yang mereka lewati sendiri. Dan gak bisa untuk mendapatkan pertukaran. Gak ada yang tumbang. Dewa mendapatkan Lord secara free. Itu Dewa. tadi maybe padahal nggak maksimal loh pressing duetnya. Iya. Pertama ketangkep, kedua dia harus mundur. Udah jadi sebenarnya maybe tadi nggak nge-deal damage. Tapi seriously, melepaskan Arlott Kin. Ketika kita melihat Kin perform banget dengan Arlottnya pada debut dia. Benar-benar menjadi sebuah ancaman dan baru saat kita melihat another final slash dari Kin. Yang membungkam RRQ di teamfight besar. Mereka kehilangan lagi secara kuantitas. Dan goldnya semakin lebih tenggelam. Trinity Swift udah jadi lane. Ini makin lebih berbahaya dan jangan sampai item keempat dari sosok dari Maybe dia nggak win of nature dan dia malah ngebuat si Hulk. Ini tapi serius ya, semua berawal dari Glowing One Rinse. Karena nggak punya Flask of the Oasis. Mueza mudah banget untuk nge-pick off siapapun. Iya. Udah pasti bakal kena burst, siapapun yang kena Tsunami Slam akan hilang. Apalagi ngelihat dari Idoknya juga Domi kan. Anti-Regen jadi dua nih sebetulnya. Dan yang cooldown reduction itu yang paling penting sih, Be. Bukan cuma dari heal-nya atau anti-burst-nya. Ya. Tapi dari heal love wave yang nggak bisa di-spam terus-menerus sekarang. Itu dia, dari heal-nya, anti-burst juga efek foto. Yang kebetulan kita tahu sendiri sebagai mid laner, di atas menit yang kedua udah nggak bisa lihat Tsunami lagi. Slave, tapi di sini nggak bisa bertahan dengan cukup lama. Susujin ter-take down, ini bencana! Dua hilang, masih dapat taraf gantian, berhasil mendapatkan satu, tapi tampaknya lifesteal cukup tinggi untuk mendapatkan anak Dewa. Idok harus mundur, mau tidak mau, dengan pasukan dari tim Dewa. Kini depan saat itu oleh Ray, kehilangan pestur menjadi pilihan utama mereka dan bahkan ini bencana! Fokus pada base-nya, Sang Raja bertekuk lutut di hadapan para Dewa. 2-0 tanpa balas. One-sided game kembali terjadi. Dewa membuktikan kalau di patch baru mereka punya warna yang baru. Bahkan RRQ tak berkutik sama sekali. Adaptasi yang dilakukan Dewa sangat-sangat luar biasa. Dewa menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang mampu